Gak ada alasan ya. Jadi jangan sampai nggak ngedapetin ke arah turtle-nya. Dan ya, ada Ruby juga sih. Ini yang menarik yang bakal dibawakan juga oleh Dewa United. Bisa meng-cancel. Cuman yang jadi masalah adalah dia cukup milih ya. Dan ini bakal menutup juga pergerakan Harit sebenarnya. So, let's see, ini dia berarti untuk match pertama di hari ketiga minggu yang pertama MPLI Season 15. Debut yang menarik dari season pertama. Saya ngekes akhirnya melihat Awat hadir sebagai coach. Mampukah dia menghancurkan The Big Robot from Bigetron? Atau malah sebaliknya, debut Awat terancam gagal dengan manis. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oh, ini dia. Dan kita bakal melihat ya, potensial Fanny di awal ini seperti apa, Prof? Dengan ya lawan seperti ini yang dibawakan oleh Bigetron Alpha. Ya pasti bakal langsung straight ke gold lane sih. Karena so far dari 4 hero yang bisa dimakan, aku rasa kayak cuma mid lane dan gold lane aja yang bisa diganggu sama Ray. Jadi harusnya ekspektasi awalku adalah udah pasti minimal ngebuang battle spell dari gold lane dan juga mid lanernya. Ya, itu volley-nya sih enak banget sih. Selama dia masih ada flicker, di-trigger terus ya, Devin. Iya, dan ini Ruby-nya yang dipilih di arah room ya, bukan high loss. Moeza yang bakal ditugaskan untuk memberikan efek mini stun ya. Agar nanti Anavel kesulitan ketika mungkin mengadu kontes objektif. Tapi perbandingannya sih dari emblem ya. Wilderness Blessing versus Weapon Master. Cukup menarik dari Moreno dan juga Okta pemilihannya. Rotasi dan juga damage. Berarti ya ekspektasi kita nanti di mid game damage-nya akan sangat tinggi bagi Vel. Oke, tapi lihat Ray sekarang automat mundur ke arah belakang. Belum ada kantor, tapi Moeza bakal coba dimakan. Satu hit terakhir first blow di tangan dari Anavel. Dan lihat Moreno bakal coba untuk menutup jalannya Okta untuk bisa kembali lagi ke mid lane. Wah, itu bahaya loh, Nevin. Karena dia kemungkinan besar akan kehilangan satu wave-nya. Satu wave, terus juga tadi hilang flicker. Banyak banget sih kerugian yang dialami sama Dewa United. Apalagi kita berharap mereka bisa ngedapetin early game. Dan sedangkan dari Ray-nya aja udah ketinggalan satu leveling di awal. Wah, ini bakal sedikit repot ya karena invade yang ingin dilakukan oleh Fanny tadi ternyata digagalkan. Ray memang mendapatkan level yang keempat, tapi untuk sekarang belum ada satu battle spell pun yang keluar dari Bigetron. Sehingga ekspektasi awal kita yang tadinya gold lane atau bahkan mid lane yang bakal terancam kayaknya fine-fine aja. Setupnya malah dipegang banget sama Bigetron sekarang. 800 gold, harusnya bakal di-lead juga ditambah dengan Turtle. Udah dipegang juga ke arah turtle-nya. Apakah bakal ada kontes kali ini ngelihat Moeza, Okta, dan juga Sorizo. Sebenarnya udah mulai memantau, tapi Ray sepertinya belum ready untuk turtle. Ya, sudah bakal lihat mereka mencoba untuk mendapatkan seorang Moeza look di depan sana. Dengan tanpa adanya kontes ini masih dalam batas wajar. Hitam di atas putih memang Fanny harus kehilangan satu turtle pertamanya. Kecuali mereka mendapatkan kumpulan sangat banyak. Tapi lihat di sini Bigetron. All vote for Bigetron Alpha. Yang udah bukan Bigetron Alpha, Bigetron Esport ya. Oh, tapi mostly Eman ya yang bakal Gold lane di-vote untuk semua. gold lane ya. Oh iya, gold lane semua. Ini memang terbukti dari Eman, permainan luar biasa. Tapi Avatar Guardian di sana pasti mendapatkan seorang Moeza kembali menjadi target utama dari Anavel. Mencoba diselamatkan seorang Luke. Damage diberikan seorang Sorizo, gagal untuk mendapatkan poin dari seorang Anavel. Meanwhile, maybe mungkin bisa menyelamatkan seorang Sorizo dan para pasukan dari tim Bigetron. Membuat Okta seakan-akan gak ada jalan untuk menuju ke arah mid lane lagi dan lagi. Okta terperosok kembali kali ini. Wow, ini emang cukup tebal ya sebenarnya dari Sorizo-nya sendiri. Tapi ngelihat Bigetron Alpha yang udah, Bigetron Esports yang udah mulai nge-invade cukup banyak. Mereka juga bisa ngedapetin Moeza untuk kedua kalinya. Semakin bebas lagi area yang bisa mereka mainkan berarti. Ya, jatuhnya untuk sekarang dengan pertukaran orange untuk orange, Bigetron tetap unggul karena mendapatkan point kill juga. EOG After Guardian yang tepat sasaran tadi. Sehingga tidak ada jalur keluar dan memang escape yang dilakukan oleh Anavel itu juga saya thanks tentunya bagi Luke. Karena timing yang tepat tadi dari Luke-nya. Kalau nggak ada Luke mungkin Anavel akan jadi korban di sana. Iya, ditempel terus. Tapi lihat di balik dari posisi Luke kali ini mencoba mendapatkan salsok dari Sorizo. Hanya ada satu buah Avatar of Guardian yang mengusir Ray di depan sana. Dan kalau Ray kehilangan karena purple buff, ini akan menjadi tanda bencana yang bukan kecil lagi. Kita lihat Lombok Combo Cabro. Kombinasi Luke bersama dengan ada Moreno Vale harus tertinggal. Meanwhile Ray berhasil tetap mendapatkan satu buah purple buff di saat pertukaran turtle dan juga dia mendapatkan Moreno. Itu adalah posisi yang sangat mahal. Itu jujur bagus banget movementnya. Dapetin Moreno, dapetin purple buff meskipun ya oke lah. Sekarang mungkin dapet turtle agak sulit ya. Karena jatuh langsung di tangan dari seorang Anavel. Tapi
tetap ngebuat dari Dewa United at least bisa menutup kerugian yang tadi sempat mereka alami. Gua suka sih. Ini kedua belah player dari jungler tersebut, mereka sama-sama player assassin gitu loh. Dapatkan nama Fandom menuju ke Sarvale. Satu moment kill transfer Moreno. Raze tidak penculikan karena tidak ada flicker yang dimiliki dari seorang Moreno. I'm offended with flicker dari Mueza. Mungkin kalau keluarnya di saat ada power objective dan retribution dari seorang Ray berhasil mendapatkan satu jungle dari Anvil, setidaknya memperkecil pergerakan dari seorang Ray. Walaupun ya kita lihat levelnya ini nggak bisa dibohongin, ketinggalan cukup jauh. Ya secara leveling ya, cuman yang bisa aku lihat juga di sini Emannya malah jadi bebas, tapi sabar dulu di area top nih. Oke, mencoba untuk bersinar. Luke menangkap dari seorang Anvil, damage-nya masih belum cukup untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi mungkin dengan damage burst yang diberikan oleh seorang Harit nantinya Nevin, nah agak cukup berat untuk seorang Sorizo bisa bertahan. Ya karena sekarang dari tadi Eman belum keganggu sama sekali ya. Ya aku merasa kayak Eman juga masih fine-fine aja sih. Harit juga nggak gampang buat di-gank, apalagi udah di level yang keempat. Dan sekarang targetnya malah ke Moreno karena balik lagi Moreno belum siap dengan flickernya. Dan invade. Oke, kembali mereka masih mendapatkan low. Avatar of Guardian hanya mengusir kembali Ray dimanapun dia berada. Dengan adanya Gorge Pepe, Johnny Gosper masukkan dari tim Bigetron. Coba untuk menjauhkan dari kondisi Purple Buff. Dan Ray akan mendapatkan Purple Buff-nya kembali. Tapi Luke dengan satu poin kill terhadap Luke. Untung waktu timingnya masih tepat. Kalau tadi tiba-tiba Luke-nya tumbang di saat kondisi menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Chance untuk perfect turtle Bigetron ini bisa gak didapatkan oleh mereka. Ya bisa pudar juga ya chance-nya karena bentar lagi memang masuk ke area turtle yang terakhir. Dan maybe dia udah pegang Skypierce juga, jadi mungkin maybe harus bisa lebih aktif ikut ke area team fight untuk mendapatkan stack nanti ya. Kayaknya boleh sih buat hadir 5 man sekarang di Turtle 3. Untuk menentukan dari segi dewanya yang targetnya point kill, Bigetron udah pasti bakal ke target objektif Turtle. Jadi kita bakal lihat nih untuk team fight-nya, benarkah 5 lawan 5? Karena Eman juga sudah mulai ada di mid lane. Oke, kenapa kayak di sana Mueza udah coba untuk menutup jalan Desert Light. Tapi Ray gak boleh salah targeting. Targeting harus dicari di mana Moreno berada. Bahkan The Power Retribution gagal. Avatar of Guardian masih mendapatkan 2. Damage-nya terlalu besar di depan sana membuat para pasukan Bigetron akan membalikan kembali di mana Mueza tertangkap. Satu point kill terhadap seorang Mueza dari seorang Eman yang tiba-tiba di arah belakang ditukar dengan adanya Luke. Pertukaran yang gak worth it, tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dewa. Ya itu satu hal yang memang dilakukan untuk bisa menutup supaya nggak terlalu rugi banget. Karena perfect objektif untuk sejauh ini 3 turtle tangan Bigetron Esports. Jadi keuntungannya nggak main-main lagi, apalagi untuk Anvil yang belum keganggu sejauh ini. Udah pasti sih, Anvil benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal ya. 2 kill, 3 assist, 3 turtle. Membuat keuntungan dari Bigetron sekarang berada di on the way 2000 bahkan dari segi goldnya. Stabil banget, membuat Eman juga tentunya akan menang secara EXP, secara gold. Next fight-nya, targeting dari Dewa tetap harus konsisten menuju ke arah Moreno atau bahkan Eman. Karena dari tadi Bigetron udah tahu nih siapa yang harus diganggu, Mueza-nya harus di stop. Selama ada Mueza, udah pasti bakal kesulitan buat Anvil ketika masuk dalam team fight. Tapi yang bisa gua saksikan adalah di sini Bigetron. Kita tahu kemarin permainan Bigetron di hari sebelumnya sangat-sangat mengerikan. Flawless. Tapi sekarang dia bisa nahan di perbedaan 1 point kill. Gold yang tidak terlalu jauh dengan perfect turtle. Itu salah satu keunggulan yang harusnya dimanfaatkan tapi lawan by situation. Ray! Almost is never enough. Hampir saja berhasil mendapatkan point kill dari seorang Anvil. Tapi nampaknya dengan steel cable yang sedikit miss membuat Anvil masih bisa bertahan. Player assassin juga membuat Anvil Tower bermanuver seperti apa. Wah itu setipis tisu ya sebenarnya ya. Tapi balik lagi ya, memang dari seorang Ray-nya sendiri ini udah sampai ke arah Olympic Tour yang ngebuat penetrasinya akan lebih maksimal ketika menuju ke arah Anvil. Ya dan ketika damage-nya diberikan balik ya sama Anvil, damage-nya akan sedikit ketahan. Karena emang kebetulan ada Dreadnought Armor di sana. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal gold lead, yang kayak tadi udah sempat kita mention, gara-gara turtle semuanya lead ke Bigetron. Tapi bayangkan, hampir ada solo kill, berarti ada gap yang mulai terkejar nih. Dan gapnya nggak jauh loh, Prof lihat ya. Nggak jauh, hanya nggak jauh. 640 perak kalau tadi kita lihat dari data statistik. Ya, per jungler ya. Iya. Karena dari tadi Ray tetap I'm a Panda menunjukkan belakang target utama mereka menunjukkan Luke. Karena lagi di power initiate dari seorang Luke. Berhasil membuat first crack yang dimiliki dari Luke tidak akan ada untuk 19 detik. Meanwhile, apakah mereka akan memanfaatkan waktu tersebut? Karena jujur, gap waktu yang sangat tipis ini kayaknya nggak boleh mereka paksakan. Ada baiknya laning management mereka benarkan terlebih dahulu, Nevin. Hanya sekitar 5 detik sampai Luke bisa kembali lagi. Nggak ada flicker juga untuk seorang Mueza menciptakan satu momen-momen kejutan. Tapi mereka masih punya Glorious Pathway mungkin dari seorang Sorizo atau momen-momen lain yang juga bisa diberikan oleh Okta. Oh jujur ya,
dengan keuntungan memiliki para pasukan dari tim Bigetron tadi. Tim Dewa. Ini nggak dimanfaatin dengan baik sih kalau menurut saya pribadi. Lihat, karena lihat turtle tersebut akan coba di tangan dari seorang Anafel. Mundur ke arah belakang, laning juga nggak terlalu baik. Objektif hanya satu dan nggak ada objektif tambahan, Profesor. Iya, shot di top. Oh, Octa. Oh my god, Octa terperangkap dengan hanya low. Avatar of keadaan di start point. Mereka berada dalam turtle dan Eman. Itu dia, Eman just being Eman. Wow, ini Bigetron Esports yang memaksimalkan semua keuntungan yang mereka dapetin. Tapi Ray, Ray lagi mencoba untuk mendapatkan one man situation. Tahu di mana sosok dari seorang Anafel berada. Ray memilih untuk mundur karena tidak akan ada energi cukup bisa mendapatkan Anafel. Kalau Anafel tiba-tiba akan ada sidak dengan 3 pemain tambahan. nah dan lore-nya juga udah mulai berjalan ya untuk saat ini. Mencoba untuk ngedapetin keuntungan lagi. Dan tadi Avatar of Guardian yang bagus banget, on point dan nge-clear area di situ. Iya, kayak blind spot juga kan buat Octa. Kayak dia nahan dari flickernya sehingga masih ready untuk flicker dari Octa. Tapi apakah Lord ini masih bisa di-defense? Harusnya masih bisa. Jaraknya juga masih aman. Urusan laning jauh juga masih ada Ray. Dan ya kayak tadi udah sempat kita lihat ya, ketika Lordnya di all in sama Bigetron, itu Ray-nya lagi show di top lane. Jadi wajar kalau seandainya, seperti yang Ranger Mas bilang Nevin, kalau misalkan Dewa tidak memanfaatkan keuntungan yang mereka dapatkan ketika tadi ada point kill ke arah Luke. Ya, nggak ada objektif satupun. Either mid lane, bottom lane, atau bahkan second turret di arah top lane, itu nggak bisa mereka dapatkan. Atau mungkin kalau mereka mau gambling ya. Tapi sebenarnya gamblingnya ini karena mereka tidak punya damage per second yang tinggi sih. Makanya mereka nggak menuju ke arah Lord. Mungkin kalau misalnya damage per second yang tinggi, itu mungkin dia akan dapetin Lord. Paksa gitu. Kayak misalnya mid lane-nya tiba-tiba main Lunox. Atau misal karena EXP-nya yang bisa memberikan damage juga. Tapi karena ini nggak ada, mungkin concernnya ke arah sana. Ya, kurang atau minimnya damage kali ya. Minimnya damage, cuma kalau misalnya minimnya damage dan tidak menuju ke arah Lord, pastikan objektifnya dapat. Entah cutting, tengah, bawah, gitu loh. Ya, itu kayaknya satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang ya buat seorang Ray-nya. Karena purple buff ataupun orange buff mungkin udah mulai diinvasi dari Bigetron. Karena mereka udah bisa ngedapetin 6 total turret yang dimiliki Dewa United. Udah pasti sih, tinggal di bagian top lane kayaknya yang bakal di-push terus sama Ray. Biar tetap bisa mendapatkan ruang ya. Tapi permasalahan utamanya adalah Dewa juga nggak bisa leluasa dalam melakukan sebuah split push. Karena kita tahu sendiri lah, terlalu banyak efek CC juga yang bisa diberikan sama Bigetron. Dan gold lead-nya sekarang udah menuju ke 5.000 gold. Ini perbedaan yang sangat signifikan dan kalaupun tadi ada kemungkinan untuk solo kill dari Ray-nya, aku rasa tidak bisa diulang untuk kedua kalinya ketika gold-nya sekarang sedang dalam keadaan seperti ini. Tapi Profesor, ini Nevin juga ya, ini harusnya gold dia dapetin gap 5.000 ini ketika dia perfect turtle dari tadi sih menurut gua. Harusnya bisa lebih berarti harusnya ya. bisa lebih karena Dewa ini catch up-nya bagus. Jadi dia hanya GP 5.000 padahal seharusnya di menit 12 dengan perfect turtle dan dominasi seperti ini di 8.000 kalau menurut gua. Ya, kurangnya cake dari Bigetron sih terlihat. Karena beberapa kali look-nya. Oh, Lord PV dibuka. Oh, Demi nge-save purple buff. is it worth it Nevin? Worth it sih pasti, tapi yang jadi masalah adalah apakah mereka masih mau kontes nih ke arah Lordnya dengan source yang udah beberapa kebuka ya pastinya. Worth it atau itu trapping? Oke, lihat di sana Eman bakal coba untuk memancing dan itu dia Eman just being Eman. Lihat salah satu god laner cukup pintar mencoba untuk porak-porak ke belakang Avatar Guardian for nothing. Berhasil mendapatkan tato terperangkap dan Ray finally ter-shutdown. Akhirnya Ray tertutup dengan Lord yang sangat tinggi dan satu bomba skill transfer Sorizo di menit yang ke-12. Ini nggak baik. Pertama, 2 orang, 30 detik, plus sebentar lagi Lord akan muncul, tidak ada pasif dari best turret. Ya, Bigetron benar-benar bisa memaksimalkan semua yang ada karena tadi mereka udah tahu nggak ada retribution. Glorious Pathway udah dibuka juga. Dan yang menjadi pertanyaan adalah Dewa United yang masih mau coba untuk melakukan kontes dengan kondisi seperti itu. Iya, gak ada retribution lagi dari Ray kan. Iya. Kita udah bilang, Eman tuh bisa dibilang memang kalau ngomong agresif memang tidak agresif. Tapi kalau ngomongin pinter, lihat Eman berhasil mancing seluruh source skill. Gak ada unfended. Dia masuk ke dalam base turret. Fokus tanpa ada perlawanan para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Mereka hanya terhambat dengan dari Cloudus Pathway. Tapi para pasukan dari tim Dewa, clear yang sangat cepat coba dilakukan. Permainan steel cable dengan karetnya ternyata tidak menghentikan pemain dari Bigetron untuk coba fokus ke arah base turret mereka. Oke, masih bisa bertahan untuk Dewa United, tapi masih ada Weave yang akan segera berdekat dan juga akan ada Coldfield. I'm offended karena sosok seorang Eman tuh yang terus Guardian! Light cahaya dari Bigetron berhasil memporak-porandakan 3 pemain dari Dewa dan Bigetron sing the game one. 1 poin pertama untuk Bigetron Esports dan Dewa United. Masih banyak yang harus mereka ubah sepertinya.